Momen apa nih yang lo mungkin pernah ngalamin gitu ya? Kayaknya kepikiran ini mah kalau nggak karena doa ibu nggak jadi nih gitu. Ini lah perunggu. Perunggu. Iya benar, perunggu salah satu ya. Ini bukti konkret sih kayaknya. Oh gitu. Karena ini juga udah pernah kami bahas juga gitu kan bertiga kayak dulu at some point tuh kayak misalnya mau gitarnya pernah dibuang lah atau misalnya kayak gue juga dulu misalnya nyokap kayak gak pernah gitu kayak dia show up ke acara manggung gitu kayak gimana. Terus pada akhirnya Halo kaula muda, welcome to Prambors Talks. Kali ini barengan sama Adam, Ildo dan juga Maul dari Perunggu. Yo. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik ya. Ini sesuai bio Instagramnya band rock pulang kantor juga kita syutingnya hari ini ya. Iya, betul. maaf ya merepotkan. Oh enggak dong, santai saja. Gimana hari Seninnya di kantor? Mantap. Gimana? Mantap? Mantap. Langsung gas kayak biasa. Jadi ya seru sih. Seru ya? Iya, ngantor seru. Gue kemarin tuh lihat di Instagram teman-teman Perunggu, kalau nggak salah semalam juga masih ada main ya? Iya. Gigs gitu ya? Kemarin kami manggung di Makassar. Wih, apakah langsung dari bandara terus ke kantor pagi ini? Iya tentu saja seperti itu. Gitu. Jadi belum sempat pulang dari kemarin. Oke, jadi abis ini langsung ya? Aduh pulangnya Pulang abis ke rumah. ini, Oke, siap. Teman-teman, sebagai orang kantor ini kan apa ya bisa dibilang ya? Kayaknya jadwalnya tuh padat banget ya. Udah di kantor padat, sekarang tambah ngeband juga. Apalagi setelah memorandum tuh bisa dibilang langsung kayak gue sebenarnya taunya itu karena teman-teman ngeluarin album memorandum gitu. Terus gimana? Ada perubahan apa nih yang terjadi dari teman-teman secara pribadi gitu? Makin sibuk kah? Makin Iya. Nambah kesibukan apa ya? Ya perubahan pace Muka ya, berarti. bukan Oh, pace bukan. pace maksudnya Pace ya? ya pace. Perubahan maksudnya kan biasanya dulu kan ya udah gitu kan abis beres ngantor pulang atau biasanya nongkrong gitu sama teman-teman atau sama siapa, weekend juga ya udah dihabisin sama keluarga. Sekarang jadinya ada tambahan tanggung jawab ngeband juga gitu kan. Ya kira ada adjustment lah di situ awalnya sama keluarga. Jadi pada akhirnya emang ada sempat ini dulu lah ya, apa namanya, negosiasi kepada keluarga di rumah. Dan pada akhirnya ya bisa di solve dengan baik. Idul mungkin ada ininya. Ya, selain ini habit sih yang berubah. Jadi kayak karena kita waktu istirahatnya makin sedikit, jadi olahraga sih yang ditambahin. Menjaga stamina supaya kalau misalnya manggung juga nggak terlalu ini ya, Benar. kecapean gitu. Kata istri saya semenjak kami ngeband kami makin kurus. Iya sih, lebih fresh malah jadi. Kemarin habis comparing fotonya pas memorandum, iya lagi bener. Gua kurus tapi pucet ya. Benar. Sama Pucat pasti. sama mata bawahnya udah makin colong. mulai celong ya. Iya. Oke. Nah, kalian tapi sambil kerja sambil ngeband itu kalian ngebatasin gak sih untuk kayak nge-gigsnya gitu? Soalnya kan kemarin sempat lihat tuh ada beberapa tanggal kayaknya nih main weekdays nih. Gue kira tuh karena kalian ngeband sambil kerja juga weekend aja gitu. Sebenarnya sih komitmennya dari awal memang karena memang masih ngeband tuh urutan ketiga lah dari skala prioritas kami sehari-hari. Yang gitu. pertama tuh apa? Keluarga dulu pasti. Oh ya, oke. 2 kerjaan profesional kantor. 3 baru main band. Jadi sebisa mungkin ya secara alokasi waktu urutannya ngikutin 1 2 3 itu gitu. Nah, cuman kalau manggung kan jadinya ya oke ngambil setiap weekend, tapi dalam 1 bulan selalu ada 1 weekend yang nggak boleh diambil manggung, jadi buat fokus sama keluarga. Oh gitu, Biar jadi kami bisa dalam istirahat. 1 bulan itu di spare satu Ada 1 weekend yang nggak boleh diganggu. Oke. Terus cuman makin kesini ya mungkin alhamdulillahnya banyak teman-teman penyelenggara acara yang mempercayakan buat kami main gitu ya, manggung. Jadi mulai observe buat ngambil main weekend juga. Sebenarnya dari pas zaman memorandum rilis juga udah mulai ngambil sih 2022 tuh weekdays ngambil. Cuman memang ya terbatas hanya bisa di Jabodetabek kali ya. Jadi pas balik kantor bisa langsung jalan ke venue gitu dan mainnya pun malam. Pernah sih beberapa kali ngambil yang keluar kota, tapi ya udah risikonya jadinya harus cuti, tapi itu jarang banget sih. Oke. Aman nggak kalau misalnya cuti ke kantor? Udah ketawa-tawa aja nih. Aman kok, aman. Nggak ada tapinya nih. Selama kami jujur sama apa namanya stakeholders di kantor juga, mereka ya semoga mengerti ya maksudnya. Tapi selama ini ya kalau misalnya saya ngajuin cuti atau apa
ya bilang apa adanya itu ya nih, bakal ada manggung di sini atau apa kayak gitu sih. Kadang bisa sambil work from anywhere juga gitu. Nah, Jadi iya, kayak betul. bawa laptop. Karena kan main band tuh kalau misalnya di luar kota gitu, yang bikin repot tuh travelingnya sebenarnya. Gitu. Oke. Terakhir ke Prambors kayaknya setahun lalu ya. 2 tahun tadi baru 2 ngecek. tahun lalu. November 2022. Gue sempet nonton juga ngobrol-ngobrol sama Rafa waktu itu ya. Sama Rafa. Rafa waktu itu lagi ada kerjaan di Semarang katanya. Terus pendengar-pendengar radio di sana tuh pengen dengerin lagu Perunggu. Dan teman-teman di situ kali itu belum pernah main ke Semarang. Sekarang paling jauh udah kemana nih manggungnya? Paling jauh. Ya kemarin ya kayak Makassar tuh Makassar. paling jauh so far ya. Secara radius Makassar Iya, paling radius. jauh. Oke. Nah, kalau misalnya tadi ada spare weekend selain sama keluarga, sebenarnya hobinya teman-teman tuh masing-masing tuh apa sih? Mungkin dari Adam dulu. Ya dulu bisa dibilang hobinya main musik sih. Cuma semenjak musik jadi pekerjaan. ya itu pekerjaan bukan itu. Pekerjaan bukan sih. Tambahan pendapatan. Tambahan pendapatan. Jadi maksudnya Bahasa kerennya side hustle. side hustle. Jadinya ya mencoba mencari yang lain gitu pada akhirnya. Tapi ya sekarang lagi seneng mencoba bercocok tanam gitu sih. Bercocok Iya. tanam. Ini sama kayak dulu pandemi ya. Jadi Iya. tahu gak sih yang dulu banyak yang dari di pipa gitu bikin Iya, bercocok tanam kecil-kecil di hidroponik gitu. rumah. Tambulapot, Iya. tambulapot. Tambulapot. Iya kan bahasa Indonesia tanaman buah dalam pot. Iya benar. Oke, tapi lo beda ngerjainnya, bukan yang kayak gitu. Enggak sih, yang di tanah aja biasa. Yang di tanah gitu. Oke, kalau lo sendiri apa nih hobinya? Lagi seneng main tenis sekarang. Main tenis. Padel cobain nggak? Belum sih. Belum. Kayak lagi mau Fokus tenis. Fokus tenis dulu aja. Oke. Mau lo apa deh? Apa ya? Paling tidur sih hobi gue masih tidur. Mumpung ada waktu Iya, ya. betul. Sebisa mungkin tidur. Sisanya sih kayaknya lebih kayak mungkin sama kayak Adam kali dulu kan hobinya main musik. Cuman semenjak main musiknya jadi rutinitas lainnya, jadi ya udah alokasi waktu sisanya buat keluarga dan ya kerjaan makan udah jelas waktunya. Jadi lebih banyak ke keluarga kali ya. Oke, tadi kan bilangnya hobinya bermusik tapi sekarang udah menjadi tambahan pendapatan gitu. Ada yang bilang katanya kalau misalnya passion kita udah jadi pekerjaan tuh bisa jadi quote and quote membosankan gitu ya. Ini bos-bos memang passion saya di menjadi ini ya penyiar dan juga host, tapi tetap loh Pak, kadang-kadang tuh suka ada hal kayak gitunya. Kalian udah ngerasain juga gak sih? Apalagi mungkin dari tahun 2020 ya. Berarti rilis EP yang pertama itu ya. Iya benar. Udah ada ngerasain kayak gitu-gitu atau masih super duper excited? So far masih sih ya. So far masih. Masih tapi nggak masanya nih. So far masih tapi ada kayak Tarik nafas. menghela nafas panjang gitu. Tapi mungkin kalau mau dibilangin apa yang sedikit berbeda dari pekerjaan kantoran dan ngeband gitu ya. Capeknya iya gitu, capeknya sama capek, cuman entah kenapa kalau di saya gitu ya. At least gitu kalau manggung itu capek fisik, cuman kadang apa ya bilangnya ya. Healing. Gak stres ya. Iya, mentally enak. Mentalinya tuh enak gitu. Oke. Kenapa? Di situ mungkin bedanya ya. Jadi nggak suka kerjaan lu yang sekarang. Berarti kerjaan lu bikin mental lu bermasalah. Jadi bikin mentally drain gitu maksudnya. ya kan asal dapat gaji mah aman aja tuh. Oke. Jadi mental lu bisa dibayar pakai duit. Sorry. Sorry. Bosnya Adam. Oke. Kalau misalnya gue boleh cerita, gue tuh pertama kali kan tadi gue udah share ya bahwa gue tuh pertama kali dengerin dari album Memorandum. Gue sangat suka dengan lagu 33 kali. Di saat itu sih menurut gue ya kayak kalau misalnya orang-orang bilang quarter life crisis, kayaknya sih gue nggak kena. Tapi pas tahun menjadi 29 tahun, pas waktu itu lagu itu keluar, kena banget, kayaknya agak banjir ya pas dengerinnya gitu ya. Dan itu juga menjadi salah satu viral songs 2024 di Spotify. Iya, katanya katanya. gitu. Katanya gitu. Iya. Tapi ngecek juga gitu gak sih kalau misalnya ada update gitu Yang tentang nyadar orang Perunggu? lain sebenarnya kalau si urusan viral songs ya, kayak tiba-tiba ada yang ngasih tahu, Mas masuk ini nih chart viral. Hah? Bingung gitu. Serius? Terus pas dicek oh iya benar. Ya udah gitu. Enggak kita apa-apain lagi gitu. Tapi ya intinya benar viral, tapi kami enggak ngecek-ngecek amat. Oke. Nah sebelum kita ngobrolin soal single baru, tapi gue juga tadi mau bilang kalau misalnya Perunggu menurut gue salah satu band yang kalau liriknya tuh menurut gue kuat banget, kayak bisa nyampe ke pendengarnya secara pribadi ke gue gitu ya. Itu berarti Kamal nih ya yang Betul. membuat liriknya ya? Sampai hari ini masih di gua. Oke, itu lo inspired by cerita orang atau misalnya kehidupan sehari-hari? Karena kalau misalnya
dikategorikan ke drakor gitu ya. Genre-nya tuh slice of life. Iya kan? Bener, Kehidupan lagi. sehari-hari Iya, gitu. iya. Kehidupan ngiris. Iya. Jadi iya sebenarnya kalau ditanya inspirasi sebenarnya ya macam-macam ya, cerita teman, cerita orang lain. Beberapa ada yang pribadi juga gitu, tapi nggak yang 100% cerita pribadi banget gitu, enggak. Tapi lebih ke ya treatmentnya kan selalu apa yang pengen kami nyanyikan tuh hal yang kami pahami dan kuasai gitu ya. Jadi ya kurang lebih ya tentang konflik ataupun pergulatan-pergulatan yang kita hadapi dalam sehari-hari. Jadi pas lagi nulis di umur segitu berarti itu yang lagi dihadapin gitu. Kayak misalkan nanti pas udah mulai masuk ngerjain album 2 udah beda lagi yang ditulisnya, kayak ada hal-hal yang mungkin ada beberapa yang masih mepet sama memorandum, tapi ada juga hal-hal yang udah mulai topiknya berbeda gitu, baru dengan ngikutin sama fase apa yang lagi dihadapin di umur tersebut gitu. Jadinya ya inspirasinya kurang lebih itu sih, urusan gimana manusia menghadapi segala macam, gak cuman konflik sih, hal-hal yang mundane juga, hal-hal yang biasa juga kadang gue suka menceritakannya gitu. Jadi mungkin itu yang bikin orang ngerasa dekat karena relevansinya, karena kami orang-orang biasa gitu ya. Jadi yang kami ceritakan juga hal-hal yang biasa-biasa saja dalam sehari-hari. Jadi orang ngerasa lebih dekat gitu. Ya lebih relate ya, karena relate banyak orang yang memang lagi merasakan juga gitu ya. Mungkin gitu, benar-benar. Oke, nah lagu baru tapi kalau misalnya boleh diceritain dulu ke kaula muda, cerita tentang apa sih? Tentang doa ibu. Jadi roaming around di topik itulah. Lebih ke kondisi di mana gue akhirnya nyadar gitu, kayak hidup bisa nyampe sini mah sebenarnya gara-gara doa ibu aja, nggak lebih nggak kurang dari itu. Di kepala keingetan aja segala macam keputusan penting yang diambil di hidup itu pasti tidak lepas yang berhasil gitu ya? yang berhasil yang nyampe itu pasti yang beliau bilang pasti doain dan support gitu ya, termasuk karena kan gue aslinya lahir sampai tumbuh besar sampai kuliah di Bandung. Oh baru kerja berarti di Jakarta? Baru hijrah, baru pindah ke Jakartanya baru pas kerja gitu, dan itu based on supportnya beliau juga gitu. Jadi awalnya sempat asalnya gue harus stay di Bandung lah, atau ada rencana pindah sekolah lagi bla 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 bla, tapi akhirnya pas bilang mah mau pindah Jakarta doain, terus ibu bilang iya ya udah gitu, dan akhirnya ya sampai sekarang. Jadi sebenarnya premisnya itu sih, kayak penyadaran dan ngingetin lagi kayaknya hidup kalau nggak didoain nyokap kurang mantep gitu ya. Kayaknya gitu sih gitu. Oke, momen apa nih yang lo mungkin pernah ngalamin gitu ya? Kayaknya kepikiran ini mah kalau nggak karena doa ibu nggak jadi nih gitu. Inilah perunggu. Iya benar, perunggu salah satu. Ini bukti konkret sih kayaknya. Oh gitu. Karena ini juga udah pernah kami bahas juga gitu kan bertiga, kayak dulu ya kami bertiga kan ya dari zaman SMA kuliah itu kan emang suka ngeband gitu kan. Oh iya, gue dengar katanya masing-masing tuh sebenarnya udah punya band ya dulu waktu masih sekolah atau kuliah gitu ya. Bener, cuman pada akhirnya entah kenapa selalu kandas aja gitu, kayak at some point tuh kayak misalnya mau gitarnya pernah dibuang lah, atau misalnya kayak gue juga dulu misalnya nyokap kayak gak pernah gitu kayak dia show up ke acara manggung gitu kayak gimana. Terus pada akhirnya ya sekarang kami mungkin udah mengamalkan semua kewajiban kami sebagai anak gitu. Contohnya kami saya kuliah udah beres, sekarang udah kerja dan punya penghasilan sendiri, jadi kan, dan udah menikah gitu kan semuanya kan. Jadinya pada akhirnya ya, keputusannya kan udah kami yang pegang gitu kan. Dan pada akhirnya pada saat kita ngeluarin perunggu ya mungkin doanya bersambut di situ, kayak ya mungkin seperti itu ya, atau gimana? Kayak lu gimana? Iya sama sih, yang berasa banget. Kayaknya ya sama lah sama Maulama Adam dulu against gitu kan, nggak di ngapain sih ngeband gitu, sekolah dulu yang bener gitu kan. Ya sekarang ya sesekali dua kali nanyain gitu, kamu manggung di mana lagi gitu, terus kayak at least tidak against gitu kan ya. Kalau aku sih nganggapnya ya udah ini udah diridoi lah gitu. Ya udah ya alhamdulillah dengan ridhonya mungkin juga kita bisa sampai kayak gini gitu. Udah ada ini momen dimana misalnya video musik baru di share di grup keluarga gitu, atau kayak postingan apa gitu? Udah. Ya itu udah di level itu, makanya udah di level itu ya. Harusnya sih ridho ya. Iya, udah di Walaupun kadang-kadang kayak masih deh kayak ngapain sih ngeband gitu. Bukan sih, kayak gimana ya?
Nggak capek kemana apa lagi? ngeband terus, Gitu, Oh, lebih gitu. Sekarang udah lebih beda kayak ya pertanyaannya ya. Iya. Diridoin tapi kayak jangan capek-capek Iya. saya gitu Mungkin ya. kayaknya lebih Iya, ke sana benar. sih. Hmm, Ya, hmm, niat hmm. bukan melarang tapi lebih ke khawatir ya wajar gitu kan. Wajar ya. Jadi kayak kalau sekarang cara menyiasati kekhawatirannya lebih rajin ngabarin aja. Jadi kayak instead of nunggu ibu nge-WhatsApp atau nelfon, ya saya nge-WhatsApp duluan aja kayak mah minggu depan manggung di sini dan di sini. Oh ya oke gitu. Doain Minta semoga lancar. restu ibu Iya. lagi ya. Itu aja sebenarnya Mantap. kayaknya. Oke, dari yang gue denger sih tapi ya, ini menurut gue pribadi ya, kayaknya di lagu Tapi ini tuh agak beda ya sama lagu-lagu sebelumnya ya. Secara aransemen dan produksi lagu beda sih. Kayaknya lebih kalau less distortion gitu. Betul. Oke. Enggak. Ya kita di album kedua lumayan nyoba beberapa apa sih eksperimen hal baru sih. Salah satunya lagu Tapi. Tapi sebenarnya kita tidak mengkonsepkan apa gimana, lebih ke Ngalir aja sebenarnya. ngalir aja, tapi ngalirnya tuh tidak kita kotak-kotakan jadi kayak oh ini pengennya perunggu banget gitu. Mungkin dengan perunggu banget tuh kita udah ada form yang saklek dari EP sama memorandum gitu kan. Kita nggak mau mengotakkan kita harus seperti itu gitu kan. Ya udah kita yang sekeluarnya aja. Ya udah keluarlah Tapi yang ya sih kalau kita setuju juga kalau misalnya beda lebih karena agak lebih dancey kali ya. Terus ya karena Maul juga tiba-tiba di situ mau pakai gitar akustik instead of gitar elektrik. Terus ya lagunya Drum loop. ya pakai drum loop juga gitu. Ya lebih karena eksperimen sih gitu. Dan kayaknya di album kedua kita juga mau mencoba approach yang sama untuk beberapa lagu. Kalau misalnya ada yang keluar seperti itu ya kita akan biarkan Mengalir gitu takdirnya aja seperti gitu itu. Gitu sih. Ya, mungkin ya sama sih kayak nambahinnya lebih ke kalau gue pribadi ada rasa takut bosen. Jadi apa? Ya kami kan pada dasarnya emang bertiga doyan denger musik apa aja gitu. Jadi nggak yang cuman berkutat di satu ranah genre ataupun musisi spesifik gitu. Jadinya ada dan yang tadi lo bilang gak yang dikonsepin kok mari kita lakukan hal yang berbeda, enggak gitu. Ternyata emang secara natural pas lagi bikin demonya barengan keluarnya kayak gitu. Jadi ya emang ternyata emang kita kepalanya lagi doyan musik yang begini nih gitu. Jadi emang ada beda tapi gak yang nyebrang banget juga kan. Maksudnya masih masih perunggu banget sih gitu. pendengar gue Nah, gitu itu. ya. Mantap, alhamdulillah kalau gitu berhasil ya. Jadi emang awal-awal ada kekhawatiran. Kalau gue pribadi tuh ya namanya apa ya, walaupun kami nggak bisa naker ataupun ngontrol ekspektasinya pendengar, cuman sebagai orang yang di dalam bandnya gitu kan pasti ngerasanya kayak ketika rilis memorandum orang kan pasti udah punya baseline-nya gitu ya, kayak nih perunggu tuh udah pernah ada pendar kayak gini, memorandum kayak gini gitu. Jadi mereka pasti ketika expect lagu barunya nggak bakal yang jauh-jauh banget atau mungkin kayak oke, another rock song gitu, mungkin mikirnya gitu. Nah jadi bagi kami ini ada rasa satu nggak bikin fresh gitu, nggak pengen bosen juga. Di sisi lain juga ada rasa tengil-tengil belaga gilanya gitu. Jadi emang yang pengen ngagetin gitu. Ada rasa gitunya juga sebenarnya biar yang dengar pun ngerasa kayak gue masih di entertain dengan dikasih hal yang baru. Jadi yang baru, spektrumnya perunggu tuh nggak limited di situ doang gitu. Nah kami pengennya ngasih itu karena sebagai pendengar musik gue suka banget ketika ada musisi yang nyobain kayak gitu. Kayak mantep nih mau nyobain hal yang baru. Keluar gitu. dari yang memang yang sebelumnya sudah ada ya. Gitu sih. Jadi approach-nya lebih ke mungkin kalau direkap kenapa melakukan ini lebih ke dari sisi kami sebagai pendengar musik senang ngeliat artis yang melakukan itu, jadi pretty much kami melakukan hal yang sama lah gitu, langkah yang kurang lebih mirip gitu. Oke, ngomongin soal teman-teman ini juga pendengar musik, ada nggak sih mungkin band-band baru atau penyanyi baru di Indonesia yang lagi sering didengerin gitu? Kita intermezzo dikit. Indonesia Marlus, gue di Marlus Surabaya, sama satu lagi yang belakangan ini lagi on repeat terus 1/4. 1/4. Album barunya bagus. 1/4. Oke. Nah, gimana nih ceritanya bisa untuk lagu Tapi ini akhirnya sama Enrico sama Petra deh yang jadi produsernya gitu. Yang pertama kita emang fans sih sama Enrico sama Petra. Maksudnya pekerjaan mereka yang terakhir-terakhir terutama kita ngelihat kayak kita suka semua. Terus kita juga kenal sih sama Enrico, kan sering barengan juga lomba sihir ya. Kita tahu skillnya dia, seberapa bagusnya dia bisa memproduce. Ya udah dari situ waktu itu tuh kayak kita lagi masih mencari
produser untuk album kedua, keluarlah nama Enrico. Cuman lucunya tuh si Maul kebetulan ngontak Enrico, Adam dikontak sama manajernya Petra, Manajer namanya Resti, yang kebetulan manajer Enrico juga. Iya, Dan mereka itu kan 23 iya, itu ya. 23 studio. Terus ya pas lagi mencari produser, Maul bilang, gue udah kontak Ico nih, Ico mau bla 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 gitu. Gue juga dikontak sama si Resti gitu kan. Apakah memungkinkan kalau misalnya dua-duanya aja gitu sekali Belaga gila juga tuh. Iya. Karena kan selama ini sepengetahuan kami mereka pun belum pernah tuh yang kerja bareng berdua dan untuk band ya. Untuk producing sebenarnya. Producing. Jadi kayak mereka tuh pernahnya misalkan Petra produce, ya Enrico main drum di lagunya, atau Enrico produce, Petra main gitar di dalamnya dan ngisi backing vokal. Jadi mereka berdua spearheading producing bareng-bareng tuh belum pernah sebenarnya. Jadi ini mereka pun untungnya mau belaga gila ya. Mengingat, dan ini juga belaga gilanya lebih ke karena jadwalnya kan mereka nggak sedikit ya, jadwalnya Enrico sama Petra. Padat ya. Jadi langsung dapat dua-duanya juga kami agak-agak bismillah aja ya gitu. Iya sih, lumayan kayak cobain aja kali ya gitu, nanya ke Resti, kalau gini gimana gitu. Terus ternyata disambut sama mereka karena mungkin ya ini buat mereka ini pertama kali juga produce bareng. Terus kita juga sempat kasih demonya, jadi kita memang udah ada beberapa demo hearing session bareng mereka dan sepertinya mereka tertarik gitu kan. Terus ya udah nyari waktunya, terus nemu waktunya yang cocok, Iya. nemu yang cocok. Ya Gimana udah. sebagai yang ngurus finance di band ini pusing nggak tuh? Lumayan tapi kekejar juga ya. Tapi ya insya Allah lebih dari sepadan lah ya. Maksudnya kayak pas sejauh ini dari pengerjaannya sih happy banget. Dan merekanya apa ya, ya kan kalau gue pribadi mungkin sempat ada ketakutan, bukan ketakutan ya, karena kan pas zaman Pendar atau Memorandum atau sama Deva dan Dennis dengan produser kami sebelumnya kan kayak workflow-nya udah tahu lah gitu, kita harus ngapain, merekanya ngapain, apa yang harus disusun gitu. Ketika ketemu, dan ilmu produksi musik kan kayaknya bukan hal yang saklek gitu, kayak tiap orang punya gayanya masing-masing. Jadi ketemu Petra sama Ico, kita pace-nya beda lagi, harus ngerti mereka kebutuhannya gimana, cara komunikasinya beda juga, ditambah lagi plus mereka juga sibuk juga gitu. Jadi ya mereka sibuk, kami juga sibuk kan, jadi nyari waktu tuh lumayan hal yang sulit, tapi ketika dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin juga gitu. Jadi ya mungkin kayak trivianya tapi tuh cuman butuh 2 sesi rekaman beres. 2 sesi ya 5 jam 6 jam ya per sesinya. Dan itu pun kami kayak sampai si Resti ketawa, kok cepet, kok udah beres lagi gitu si manajer. Jadi lebih ke ternyata kaminya klop, moodnya juga dijagain terus. Terus satu hal yang bikin gue cukup yakin tuh dan happy adalah ketika both mereka berdua ngomongnya kayak ya si album ini tetap pengennya Perunggu adalah band, maksudnya band yang live-nya tuh tetap Perunggu seperti biasanya gitu, atau mungkin elevated. Jadi nggak pengen lagunya yang terlalu overproduced, terlalu banyak instrumentasi yang malah jadi bikin si kekuatan lagunya jadinya distorted gitu ya, ataupun terganggu dengan aneka instrumen yang dalam tanda kutip gak penting-penting amat. Jadi mereka approach-nya cukup detail tapi minimalis gitu. Kalau di Tapi ya seenggaknya kayak Tapi itu bahkan si lagu Tapi ini secara bagan ketiplek 100% sama dengan demo. Jadi gak ada yang mereka ubah sama sekali. Oke, gitu. jadi tuh lo ngirim ke 23 studio ini dengan udah jadi demo ya? Berarti bagan-bagan tuh udah jadi gitu ya? Jadi ya ada bagan demo, ada lagu lain yang sama mereka agak digeser dikit demonya, cuman bagannya. Tapi si Tapi ini specifically pas ketika mulai nyobain nih workshop gitu. Niat gue kira workshop tuh adalah kita masih ngobrolin lagunya mau diapain gitu. Tahu-tahu pencet record masuk semuanya ke mix. Jadi ya udah. Kayak ternyata secepat itu dan cocok aja, kerjanya enak. Oke, apakah ini akan masuk ke album berikutnya? Ini pembuka gitu dari album berikutnya? Iya, betul. Jadi Tapi itu single pertama buat album 2 sebenarnya. Oke, kapan nih kira-kira album 2? Tahun depan? Iya sih, nargetinnya tahun depan, kuarter 2, kuarter 3 lah ya. Kuarter 2, kuarter 3 ya, oke. Siap. Ada Moga-moga. lagi nggak bisa di-spill nih ke kaula muda yang mungkin menjadi seorang merunggu gitu? Ya ini sih, ya mungkin udah pernah ditulis di press release juga bahwa Ico dan Petra producing full the whole albumnya. Jadi semua lagu bakal oleh Enrico sama Petra di album yang kedua. Terus apa ya? Yang bisa di-spill lagi apa ya?
Mungkin single kedua akan keluar gak jauh-jauh banget dari sekarang, tapi gak dekat-dekat banget juga, jadi masih abu-abu nyaru lah ya. Jadi masih nyaru-nyaru ya. Ya, tunggu Kalau aja muda ya. merunggu, Tunggu aja, tungguin aja. gitu. Bisa dipantengin di Instagram @perunggu_ ya. Betul. Oke. Cuman poinnya nggak usah expect macam-macam lah. Ntar tahu-tahu lagunya ada gitu. Jelek album. Nggak usah dengerin. Nggak usah didengerin. Bagusan dengerin. band-band lain. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Makasih ya Nia, thank you. Baik kalau muda.